Bisa. Nah, di situ ceritanya unik. Bapak saya itu yang bilang dulu, ya kalau ngelihat kami biasa-biasa aja, karena bapak saya itu jarang ke rumah ya, setiap hari dia lakukan kerja kebun, kerja sawah, pulang ke rumah hanya mungkin dibilang makan habis itu balik lagi, kayak gitu terus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum memeluk agama Islam, Irenia Maskarenhas. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan saya sudah memeluk agama Islam selama 7 tahun. Awal mula saya memeluk agama Islam dari kakak saya yang pertama, yaitu Khairun Nisa. Dia sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu dari saya. Alhamdulillah, pada tahun 2015 dia balik ke Nusa Tenggara Timur untuk mengurus berkas-berkas yang kurang. Alhamdulillah, sampai sana banyak sekali perubahan yang kami lihat dalam dirinya, yaitu cara berpakainya dia, cara sopan santun dia berbicara kepada kami, terutama kepada kedua orang tua kami. Dahulunya saya dibilang mungkin masih dibilang berusia yang sangat dini, yaitu 12-11 lah itu. Keseharian saya ya mengikuti aktivitas-aktivitas yang dibilang kita normal gitu, bermain, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yaitu beribadah kepada Tuhan kami. Setelah kakak saya pulang, sangat banyak perubahan dalam dirinya. Itulah yang membuat saya kagum kepada dia. Setelah itu saya punya pemikiran, saya juga mau sama kakak, seperti kakak saya. Cuman belum ada tertarik masuk agama Islam, itu belum ada sama sekali yang terpikir dalam otak saya ini. Setelah itu bertanya kepada saya, adik mau masuk Islam enggak? Saya menjawab dengan keras, saya belum siap karena saya sedang mengikuti aktivitas gereja, yaitu sambut baru. Pada saat itu saya ingin sambut baru, cuman saya belum ada itu memeluk agama Islam. Pada saat itu saya ingin mengatakan kepada mama saya ingin memeluk agama Islam, cuman untuk ke situnya mama saya bilang jangan dulu karena kamu masih ikut aktivitas ini. Sebelum saya mulai ikut sambut baru, alhamdulillah pas malamnya Allah memberikan saya hidayah. Padahal besoknya saya sudah ikut sambut baru. Sudah sangat banyak perjuangan saya ke gereja. Jarak rumah kami sangatlah jauh. Cuman mau bagaimanapun saya harus ingin masuk agama Islam. Saya bicara kepada mama saya, mas saya ingin memeluk agama Islam. Saya ingin seperti kakak. Karena banyak sekali perubahan yang dulunya dia pakainya terbuka sama mama, terus sama orang lain. Setelah itu dia juga berbicaranya dulunya kurang ajar sama mama. Mama omong A, dia pasti udah ngomongnya sampai Z. Itulah yang membuat saya ingin memeluk agama Islam. Setelah itu kakak saya bilang, mama saya berbicara kepada kakak saya bilang, ya udah bagus tuh, kamu kalau ingin masuk Islam nanti 2 minggu 3 minggu lagi kita berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah pas tahun 2017 bulan Agustus saya dibawa ke Jakarta. Pas tahun 2015 bulan Agustus dengan saya sampai di Jakarta, 2 hari sebelum itu saya sudah diketahui sama teman-teman saya. Saya yang bilang sama teman-teman kalau saya ingin ke kampung halaman saya itu Timor Leste. Tiba-tibanya saya sudah sampai di Jakarta. Mereka sudah punya pemikiran kalau saya pasti sudah menganut agama Islam. Itu yang mereka tidak terima. Setelah 2 hari itu, pas hari hanya saya mau syahadat, ada kendala sedikit karena saya harus bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya harus belajar dulu. Dan saya juga kaget sekali karena saya melihat huruf hijaiyah itu seperti huruf Al-Quran itu seperti mi. Itu yang membuat saya kaget, sangat asing buat saya. Setelah itu saya belajar, tapi belajarnya tidak langsung baca, tapi dikasih Latin. Habis itu saya syahadat.
Setelah saya syahadat, saya langsung belajar Al-Quran. Itu membuat saya sedikit nangis. Saya ingin pulang karena itu membuat saya sangat sulit. Apa-apa kalau kita belajar bahasa Arab, pastinya kita harus bisa baca Al-Quran dulu. Kita harus mengenal huruf-huruf hijaiyah, itu sangat susah. Setelah itu kakak saya sudah menargetkan 7 hari saya sudah harus bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pas 7 hari itu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Perasaan saya ketika syahadat, ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sedikit bergetar, sedikit takut, sedikit terharu, sedikit senang. Karena membaca itu harus dengan fokus, harus dengan niat yang benar-benar dengan tulus. Jadi yang saya rasakan, saya sangat bahagia, tenang ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya belajar Al-Quran mulai dari Iqra, kakak saya sudah menargetkan 7 hari udah harus bisa. Dalam hati saya, oh gitu ya kalau kita belajar Al-Quran. Padahal itu menurut saya susah. Cuman kata-kata kakak saya, kalau kamu meniatkan atau kamu ikhlas karena lillahi ta'ala, insya Allah semua pasti mudah. Di situ hari pertama saya dikasih tantangan yang begitu besar. Yang tadi pagi, yang sebelum saya muslim, saya bangun mungkin jam 7. Setelah itu saya memeluk agama Islam, kok bangunnya jam 4. Sebelum jam 4 juga saya sudah bangun. Itu pun harus dipaksa, karena belajar itu bukan cuma hanya asal-asalan. Kita harus paksa biar kita bisa. Setelah itu saya yang dulu pemalas, gak mau ini, gak mau itu, harus saya yang atur sendiri. Sekarang banyak aturannya. Mulai dari ibadah, yang dulu saya bolong-bolong ibadahnya pas sebelum Islam, mau ke gereja nggak ke gereja, bodo amat. Yang penting saya tahu kalau Tuhan itu selalu di hati saya. Setelah itu belajar lagi, habis subuh saya belajar lagi. Kata kakak saya, kalau kita belajar jam 4 itu bisa mencerdaskan otak kita. Saya coba, alhamdulillah, saya belajar 1 hari itu bisa 1 Iqra saya selesaikan. Itu pun bukan cuma hanya belajar Iqra, ada pelajaran tambahan seperti kita mengenal nama-nama nabi, kita harus mengenal nama-nama malaikat. Itu yang pelajaran tambahannya. Saya juga dikasih pelajaran tambahan itu menghafal Al-Quran. Padahal saya belum bisa membaca Al-Quran, tapi sudah dikasih dahulu untuk bisa menghafal surat-surat pendek. Alhamdulillah, keluarga inti Nafisa sudah memeluk agama Islam semua. Awal mula cerita itu dari kakak kami yang pertama dulu. Habis kakak pertama kami yaitu Khairunisa, dan kakak kami yang ketiga yaitu namanya Lukman. Mereka berdua dulu yang memeluk agama Islam. Setelah itu baru kakak saya yang bernama Kak Zainab. Habis itu Nafisa. Nah, di situ ceritanya unik. Bapak saya itu yang bilang dulu, ya kalau ngelihat kami biasa-biasa aja, karena bapak saya itu jarang ke rumah, ya setiap hari dia lakukan kerja kebun, kerja sawah, pulang ke rumah hanya mungkin dibilang makan, habis itu balik lagi, kayak gitu terus. Alhamdulillah setelah itu kami memeluk agama Islam banyak sekali. Setelah memeluk agama Islam banyak sekali prestasi yang kami lakukan, kami dapatkan. Mulai dari yang dulu Nafisa malu-malu, tidak bisa tampil di layar kamera, Nafisa tidak berani, atau tampil ke depan banyak orang, Nafisa belum berani. Habis itu Nafisa dapat prestasi juara 2 dalam tahfiz Quran juz amma itu. Habis itu Nafisa juga sudah bisa testimoni pelan-pelan. Itulah yang membuat ayah Nafisa tersentuh. Habis itu pas tahun 2017 kok makin banyak perubahan dalam diri anak-anak saya. Mulai dari pokoknya udah banyak, mulai dari mereka berbicara, habis itu cara berpakaian mereka, terus akhlak mereka sudah sangat banyak berubah, kok sudah mulai cerdas begitu. Nah, itulah yang membuat ayah saya, sudahlah, anak-anak saya sudah memeluk agama Islam semua, jadi mending saya juga ikut. Karena bapak saya bilang, kalau kita dalam rumah ada yang belum non-Islam, berarti
makan kita juga beda, terus peralatan dapur kita juga pasti beda. Itulah yang membuat ayah saya bilang, mending saya juga ikut. Takutnya kalau saya nggak ikut, nanti semuanya ada perbedaan. Jadi bapak saya bilang masuk aja. Bapak saya juga pernah bilang, bapak itu sangat menyesal kenapa bapak nggak masuk agama Islam duluan daripada anak-anak. Itulah cerita dari Nafisa. Alhamdulillah keluarga Nafisa semua sudah memeluk agama Islam. Perasaan Nafisa setelah kedua orang tua Nafisa memeluk agama Islam, alhamdulillah keluarga inti Nafisa sudah memeluk agama Islam, itu membuat Nafisa sangat bahagia. Apapun dikasih Nafisa, mungkin Nafisa lebih pilih, alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah kepada kedua orang tua Nafisa. Dulu yang Nafisa memeluk agama Islam, Nafisa melihat kalau lebaran, mungkin satu keluarga itu berkumpul, itu pun semua Islam. Alhamdulillah keluarga Nafisa juga sekarang sudah bisa kalau lebaran berkumpul, mereka juga menunaikan sholat id. Itu yang membuat Nafisa sangat bahagia sekali, sangat ada perasaan terharu kepada kedua orang tua Nafisa. Dan sekarang alhamdulillah iman mereka sudah sangat kuat dalam agama Islam. Pesan untuk orang tua Nafisa, ayah sama ibu, rajin-rajin mengikuti ibadah Islam, harus rajin sholat, terus kuat-kuat di sana, terus sehat selalu. Buat teman-teman, kalau kalian sudah bisa membaca Al-Quran, kalian akan merasa senang, selalu bahagia. Karena dengan sudah bisa membaca Al-Quran, sudah menghafal, insya Allah urusan kalian insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang ada dalam Al-Quran itu akan bisa memudahkan hidup kalian. Pesan buat teman-teman yang sudah Islam dari kecil, yang tadinya masih ogah-ogahan sholat, yang tadinya malas-malasan sholat, atau buat teman-teman yang perempuan yang tadinya ogah-ogahan berhijab, kalian jangan takut atau jangan malas-malasan, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Dan buat teman-teman kalian yang masih mempunyai orang tua, janganlah kalian durhaka sama mereka. Karena Nafisa sendiri sudah bertahun-tahun Nafisa tidak merasakan lebaran bersama dengan mereka walaupun mereka sudah memeluk agama Islam. Untuk teman-teman, ketika orang tua kalian masih hidup, gunakanlah kesempatan kalian untuk menghormati mereka. Harapan Nafisa ke masa yang akan datang, Nafisa berharap Nafisa bisa mendakwai saudara-saudara Nafisa yang belum memeluk agama Islam. Nafisa juga berharap semoga Nafisa bisa menjadi orang yang sukses. Nafisa juga berharap bisa membawa kedua orang tua Nafisa ke Makkah untuk melaksanakan haji. Cita-cita Nafisa juga, Nafisa ingin sekali sekolah di luar negeri, dan Nafisa juga ingin sekali bercita-cita menjadi donatur tetap di An-Naba Center Mu'alaf. Cukup sekian yang bisa Nafisa sampaikan dari kisah-kisah Nafisa yang memeluk agama Islam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.